Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbis Samawati wal Ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah, Tuhan pencipta semesta alam, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, yaitu Tuhan langit dan bumi serta semua apa yang ada di antaranya. Fa'budhu, maka beribadahlah kamu sekalian untuknya, maka sembahlah Ia. Wastabir ala ibadati, dan bersabarlah di dalam kamu sekalian beribadah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ibu dan Bapak, syarat seseorang menikah dikatakan telah beriman atau telah dikatakan masuk Islam niku harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Seseorang itu dikatakan beriman atau masuk Islam niku dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Menika menunjukkan begitu pentingnya, begitu luhurnya, tinggi sekali. Luhur niku maknanya tinggi dan sakral. Sakral niku sesuatu yang sangat disucikan, yang menyebabkan seseorang itu amalnya diterima sehingga dia masuk surga atau tidak. Menika namung lantaran dengan ucapan. Maka ucapan itu harus hati-hati, karena kalau sudah keluar dari mulut niku pripun carane narik. Pripun kalau kata-kata itu sudah keluar dari mulut, gitu, carane pun badhe narik pripun? Nah, menika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Diawali dengan kata-kata isyhadu, bersaksi. Isyhadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa aku adalah orang Islam. Jadi kita diperintahkan oleh agama
agar kita itu bangga, bangga dengan memeluk agama Islam, karena kita itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Kadang-kadang orang itu nggak bangga dengan agamanya. Salah satu contohnya, kita tidak bangga dengan agamanya itu, Nyun Sewu kalau putri mungkin tidak pakai jilbab, terus aku nasional, padahal menutup jilbab itu bagian dari ibadah, karena rambut itu aurat. Beda kalau yang bapak-bapak tidak pakai peci, tidak apa-apa. Karena saya ubah. Aduh, wah, lah ini timbul kebacut. Betul bisa ditarik. Sakit ditarik, hati-hati pokoknya. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak itu, ibu bapak sekalian, memakai peci, atau kalau zaman dulu para nabi itu memakai surban untuk menutup kepalanya ketika dia sedang beribadah, ketika dia sedang berdoa. Menikah ternyata setelah saya pelajari, nabi-nabi itu ketika sedang beribadah, sholat, semua nabi itu sholat. Jadi betul kok sholat itu namun kanjeng Nabi Muhammad betul. Berdoa itu kalau tidak sholat, tidak berdoa, ya biasa. Nek peci kan Indonesia atau bu. Dan peci itu bukan menjadi lambang dari agama. Kalau jilbab, sekarang banyak yang non muslim, jadi nek foto resmi di pemerintahan itu mau peci. Ternyata kalau pakai peci itu terus ketinggal tambah. Kalau ibu-ibu pakai jilbab, belum boten wantun. Tambah apa bu? Tambah cantik. Ibu-ibu kelihatan 20 tahun lebih muda semua. Ini tambah cantik. Niku loh, ibu-ibu kedah bangga pakai jilbab. Di Prancis, Bapak Ibu, di Prancis itu ada seorang modiste. Modiste itu yang bekerja di bidang pakaian. Niku di daerah Pelancongan itu nggak wisata di Paris itu. Ada putri-putri namanya di tempat wisata itu pakaiannya mini-mini, namun pakai celana pendek, kaosnya kaos singlet. Nah terus pun ditinggali pun mboten nyaman. Lajeng dipun cegah kalian modiste ini. Itu terus hanya namung kangge jilbab dipasangke gitu, sing sae ternyata masya Allah menjadi kados wanita-wanita yang sholihah, cantik, anggun, berwibawa. Padahal niku mau mboten kelambenan. Dipakai kan jilbab. Lah ibu-ibu harus bangga. Niki kula sok sedih nggih. Wonten wali murid
di sekolah pulau khususipun, entah di sekolah-sekolah lain, itu putri ini pun diterapkan sekolah, itu mawi jilbab, nggak kok ibu saya mengandungkan sendiri. Gandeng pulau tebing, gitu. Tapi kalau menghadap pulau, betul kami jilbab nih di sekolah, bisa kasih lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi, niku pakai lisan, menjadikan amal-amal kita itu oleh Allah digolongkan menjadi amal soleh. Amal soleh itu nopo? Amal yang manfaatnya itu tidak hanya untuk dunia, tetapi sampai akhirat. Orang-orang yang tidak bersyahadat, maka amal-amalnya itu hanya untuk dunia. Semua orang memeluk agama apapun, kalau dia melakukan kebaikan, mesti sedaya yang senang. Mesti semua orang senang. Orang yang jujur, semua orang senang. Orang yang rajin, semua orang senang. Orang yang dermawan, semua orang senang. Tapi kalau dia tidak melandasi amal-amalnya dengan syahadat, maka balasannya itu hanya sebatas dunia saja. Ini benar nih. Kalau kita beriman. Nah, beriman itu ditandai dengan membaca dua kalimat syahadat. Sesederhana niku ibu-ibu dan bapak sekalian. Dosa-dosa kita, Bapak Ibu, dalam masjid itu dikatakan, Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Kok dengar atau penak ya kalau ini? Sampun nyeruput kopi soalnya nih. Jadi meskipun dosa kita itu menggunung tinggi, tetapi rahmat Allah, ampunan Allah itu lebih luas lagi. Caranya bagaimana? Dengan mengucap istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Itu bertobat yang paling nopo, yang paling pendek, astagfirullah, astagfirullah. Niku dosa-dosa ini dosa rontok, Bapak Ibu. Oh begitu nggih Pak? Ije. Sesederhana itu ucapan. Dengan istighfar dosa-dosa rontok. Ibu-ibu, oh nih sama tanggal muda ya. Tanggal tua kok ya ono sing mantu gitu. Ya orang nyumbang kok piye. Makanya ya kanca cenak gitu. Nah, lajeng ibu silaturahim datang tanggi. Saged mboten Bu? Ibu mboten kagungan arta terus lajeng dados kagungan arta. Saged. Mawi napa Bu? Napa terus namung njukuk ngoten? Mboten. Nggih. Mbak Yu, apunten nggih, janji kok tanggale jan tuwik. Saking tuweke tuwik. Iki badan Mbak. Nampil nggih, saumon nggih cedhak maneh sampun tanggalane. Oh, Mbak Yu, mboten apa-apa. Pulang ya pasti lah, berarti kersaakan kita 700. Ibu mendapatkan uang 100.000 itu halal. Hanya karena apa? Ucapan. Dipakai timbang, insya Allah juga dapat pahala. Datang
one day datang toko, ibu-ibu mboten ngasto karto, saged mboten kondur ngasto wos, ngasto gede, saged Bu, saged. Mami nopo Bu? Ucapan. Di Jepang, Ibu dan Bapak, Jepang itu saat ini banyak sekali orang-orang yang tidak berminat berkeluarga. Ini di Jepang. Kalau nanti datang ke niku sepen Jepang niku. Gini resi, omahe api-api. Enter mobil niku setunggal kali pokoknya tertib banget sepen. Nah, kemudian kula dapat informasi memang Jepang itu penduduknya sedikit. Di antara penduduknya sedikit itu ternyata calon momen itu mboten berminat berkeluarga. Kenapa? Sebab dengan berkeluarga menjadi terikat hidupnya. Dengan berkeluarga menjadi ada tanggung jawab. Menjadi beban. Akhirnya dia hidup tidak berkeluarga. Tetapi dia nyuwun sewu Bapak sekalian, karena berkeluarga itu salah satunya agar seseorang itu dapat menyalurkan kebutuhan. Perso kebutuhan nih Bapak Ibu, kebutuhan itu sesuatu yang harus didapatkan. Nah itu kebutuhan biologisnya itu lalu dengan cara apa? Ya dengan cara jual beli atau suka sama suka. Nah, jual beli untuk melakukan kebutuhan biologis itu semahal apapun ya kita itu melakukan hubungan dengan seseorang, kadang awak itu sugih dibayar, sekali berhubungan itu misalnya pinten nek sugih 1 juta misalnya, tetap saja itu haram. Haram kan nek 10.000 Pak Arif, 1 juta ya haram. Nek 900 juta terus pundi Pak? Nggih tetap haram. Tetapi dengan aku terima nikahnya, dipun sebut gitu, Mbak siapa, binti siapa, dengan mas kawin bacaan surat Ar-Rahman tunai sah. Boten lagi bayar, boten namung sah, yang semula menjadi dosa berganti menjadi pahala. Karena apa Bu? Lisan. Kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Nabi utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita. Ampun terbalik, kadang-kadang kita itu sering jadi MC nomor kepada junjungan Nabi kita. Kalau junjungan Nabi kita itu secara bahasa berarti junjungannya Rasulullah itu sinten? Asal ibu bapak itu junjungan Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah pula kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat dan semua umatnya yang senantiasa setia di atas jalan ajarannya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini kita sudah memasuki tanggal 3
tanggal 3 di bulan Zulqa'dah. Zulhijjah. Karena sesungguhnya Zulhijjah tanggal 4 masuk makin dalam nggih. Saiki nggih sampun saged diitung tanggal 4. Terus Pak Jepang ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis itu tanggal Jumat. Oh nggih saged tanggal sekawan. Karena Jumat itu kita puasa Arafah bertepatan dengan wukuf ibadah. Tanggal sekawan Zulhijjah. Insya Allah, hari raya Idul Adha itu tidak ada perbedaan, tetapi pemerintah sampun kebacu keluar itu bukan iso ya cerita. Sampun terlanjur mengumumkan kulo nanti belajar ilmu falak nih mboten lulus. Terus belajar ilmu falak nih mboten lulus angel banget. Ilmu falak itu menghitung peredaran benda-benda luar angkasa, khususnya napa Ibu Bapak sekalian, BBM. BBM itu memang sering jadi masalah. Mboten bahan bakar minyak. Ning bumi, bulan, matahari. BBM. Karena perhitungan tahun itu didasarkan pada rotasi 3 benda angkasa itu. Terus bumi itu melayang-layang di angkasa, berputar dengan cepat. Bulan ugi ngaten, matahari juga begitu. Tapi kita merasa seperti awake dhewe teng bumi niki bumine anteng gitu nggih. Padahal itu berputar dengan sangat cepat. Ibu-ibu, bapak-bapak sampun kinten-kinten saged memahami lan ngraosaken mboten? Nggih Pak, kula paham. Nek bumi niku ketoke anteng-anteng iki, nggih, tapi sesungguhnya bumi itu berjalan dengan sangat cepat. Sebagai bukti, ibu-ibu Bapak sekalian, ingkang sampun nate nite sepur, nggih, kereta itu berjalan dengan sangat cepat, 80 sampai 100 km per jam. Nek di Jepang Shinkansen, Shin niku maknanipun kereta, Shinkansen niku kecepatannya di atas 300 km per jam. Niku nek ndeleh nggih, misalnya tumbas teh hangat nopo kopi di dalam kereta ini ditaruh tenggen nggih meja alit teng samping niku mboten utang nggih. Padahal keretane maju batas. Malah delok enten omah-omah wit-wit sing teng Jawi niku bus niku nek riyen kita tesih alit koyone wite sing do mlaku. Nggih. Keretane anteng. Lah buktine keretane anteng nggih awake dhewe mung ngeten gitu. Kali dahar nunjuk sing teng jaba bus. Nah, peredaran bumi, bulan, matahari itu dipelajari menjadi ilmu, namanya ilmu falak. Ilmu yang mempelajari tentang
matahari dan bumi tempat tinggal kita. Sehingga ibu-ibu kemudian ditemukan adanya metode itu cara untuk supaya kita itu dapat mengingat-ingat dengan cermat, dengan tepat, dapat menghitung dengan tepat. Maka itu disebut metode hisab. Ini ngangge B lho, mboten ngangge P. Ngangge P hisab itu niku ahli udun. Hisab niku menghisab niku padha yang udun. Niki ngangge B. Hisab niku artosipun bahasa Indonesia pun perhitungan. Nah itu dapat dihitung dengan cermat. Niki supados Bapak Ibu, nyun sewu, Bapak Ibu yang hadir di Balai Desa Baturtua ini mempunyai kefahaman di dalam ilmu agama. Tidak hanya sekedar ikut-ikut. Kita kalau hari raya Idul Adha besok hari Sabtu itu bukan karena kita itu ikut Muhammadiyah atau ikut pemerintah, itu tidak. Kita ikut mana yang benar. Di dalam surat Al-A'raf ayat 58-59 ini ayat yang menjelaskan bagaimana besok kita di akhirat itu akan mempertanggungjawabkan setiap amal kita masing-masing. Mboten saged Gusti Allah sebul kae itu amal kula riyen manut lho kali Pak Arif mboten kami. Kula riyen manut lho kali pemerintah mboten kami. Kula manut riyen kali Muhammadiyah karena kula anggota Muhammadiyah mboten kami. Yang kita manut itu adalah yang benar. Pas kula belajar itu Bapak Ibu ilmu falak niku perhitunganipun rumit sekali. Nah, karena rumitnya itu maka cermat. Dan sekarang metode hisab itu sudah secara umum menjadi metode yang digunakan untuk seluruh perhitungan, khususnya dengan benda-benda luar angkasa, termasuk BBM tadi, bumi, bulan, matahari. Tetapi niki nyuwun sewu Bapak Ibu, kenapa? Kalau khusus ajeng poso, wah ribut. Jadi kulo pikantuk pertanyaan tentang niki niku pendak taun, nggih. Teng grup niku pendak taun, nggih. Benjing pun ditekokke sakniki tekokke mulai. Kalau wingi pun ditekokke sakniki tekokke mulai. Ngoten niku terus dan akan terus berlangsung. Ya kita sabar saja, ya mungkin dijawab oleh. Zuhur, nggih, mami zuhur jam 11.38 menit misalnya. Itu semuanya sudah sepakat. Padahal harusnya zuhur niku nggih nek mawi zaman riyin nggih karena belum ada teknologi, belum ada apa saat ini niku teknologi sampun digital. Nek riyin tesih analog niki enten cagak niki niku teng daerah pundi nggih Pleret napa-napa niku wonten bu jam matahari. Niku nek badhe zuhur niku dipun tingali. Nggih dipun tingali nek bayangan cagak iki nggih sudah bergeser sedikit dari bendanya niku berarti pun mancing telu. Maka ibu-ibu saged ngoten niku damel jam matahari piyambak ngajeng dalem piyambak nek badhe dhuwur dituweni
Wis tekan ndi yo bayangane. Ning niku enten catatanipun srengenge kedah bersinar terang. Nek pun mendung kan pun repot. Nggih. Niku. Nah, maka menggunakan metode hisab. Niki semua sudah menggunakan itu. Nggih. Oh, teng mesin-mesin kan sakniki sampun wonten jam nggih, jam sholat. Oh, sampun manjing lajeng adzan. Sampun mboten nate maneh. Ngak minggil gitu ningali srengenge wis condong ke barat. Nah, tapi kenapa kalau mau Ramadan gitu Bu, biasanya pun ingkang radi gayeng gitu. Ribet niku kan menentukan awal Ramadan. Terus apa boleh Bu? Menentukan masuk bulan Syawal. Terus apa boleh Bu? Menentukan masuk bulan Zulhijjah. Masuk bulan Zulhijjah. 3 menika. Iki nek teng Jogja itu yang digunakan untuk pengamatan itu di Parangtritis niku enten bukit nek sakderenge minggot teng Parangtritis niku kiri jalan niku enten bukit enten selatanipun makam Syekh Belabyu. Nggih. Niku teng mriko niku enten difasilitasi oleh negara teropong bintang. Ibu-ibu monggo sekali-kali biar tentang. Nah, teropong bintang niku atau ru'yat niku melihat dengan mata itu juga menjadi salah satu metode untuk menghitung awal bulan. Nek akhir bulan boten dihitung. Niku berdasarkan ilmu psikologi ngitung akhir bulan niku kirang semangat. Pada awal bulan, kapan awal bulan? Wah, gajian. Niki bapak-bapak bisa percaya bisa tidak menghitung awal bulan. Niku mawi teropong. Nah, teropong ini untuk menguatkan. Nah, sebenarnya begitu. Sebab kadang mendung nggak kelihatan, gitu. Jangan menentukan awal bulan, dilalah kabeh do mendung, ketok orang betul, ketok orang. Oh, berarti dinone bulan ini tambah sedino. Betul begitu. Padahal perhitungan hisabnya sudah jelas kalau ini sudah ganti. Sekarang kesepakatan dalam ilmu hisab dengan pemerintah niku kalau kemarin kesepakatan itu bulan sudah tampak. Niki biar ibu anulah ini kajian betul Maka terus kita kaitkan dengan ibadah kurban. Nah, ini latar belakangnya. Suatu ibu-ibu, bapak-bapak juga paham. Kenapa kok ini perlu saya sampaikan? Dengan kefahaman kita itu mantap. Salah satunya yang jadi problem saat ini di mana-mana, termasuk panggilan kula, niku sholat riyayane Sabtu, ning belah korbane ngarep, belah korbane manut pemerintah, gitu. Nek riyayane manut Muhammadiyah ngendikane ngoten. Padahal sebenarnya ini bukan masalah Muhammadiyah atau pemerintah. Nek datang wiyawan terus nanti Pak
Ya lor gitu, belai pun. Nah, ikan leres kalau kita yakin hari rayanya Sabtu, ya belai Sabtu. Kenapa harus Ahad? Kalau hari raya Ahad, ya belainya Ahad. Tetapi ya karena di masyarakat itu ya banyak paham gitu, ya akhirnya terus dicari katanya jalan tengah gitu, bodone tetap satu belai kita ini mungkin teng Indonesia teng Indonesia ini mungkin kita Batu no. Ini menyangkut keyakinan kita beragama itu dengan keyakinan, bukan dengan musyawarah. Ini dengan musyawarah, oh zaman Nabi pun tiang-tiang kafir itu berkata, wahai Nabi, aku akan menjadi pengikutmu kalau kamu mau sehari aku manut ibadahmu. Nah gitu, terus hari besok jenengan ganti manut ibadah kula. Nggih. Loh niku zaman Nabi lho, Pak. Nanti aku akan menjadi pengikut. Oh, enggak bisa begitu. Nah, ini tapi itulah perlu proses, nggih, memahamkan. Yang sudah Sabtu boleh Sabtu. Nah, niku luar biasa. Panggilan kula tesih biasa. Ya sudah saya beri pemahaman, okay. Sudah saya beri pemahaman, tetapi nampaknya ya panitia masih ya mempertimbangkan untuk kebersamaan, ya semuanya sama-sama saudara kita, Muslim juga, keumbangannya itu sing tarik orang sudah melu korban ndak saru, okay. Nah ini menjadi ilmu baru bagi panitia. Jadi besok panitia perlu nambahi, okay, menerima, okay, sohibul kurban yang akan disembelih itu harus dijelaskan. Yang akan disembelih pada hari ini. Nah sehingga kan bebas Bapak Ibu, kita bebas mau ikut mau tidak, okay. Atau wah nang masjidku dina Setu padahal aku mantepe dino Ahad, terus aku tak melu masjid iya wae ndi tak golek sing dino Ahad. Kan boleh. Tapi nek empun do daftar kalian daftar sejak lama tuh itu. Daftar. Krungu pengumuman pemerintah dinone Ahad. Wah, terus ribut. Langsung enten sing do badhe mundur. Ya enggak apa-apa. Nggih, mundur ya enggak apa-apa, diambil enggak apa-apa. Tetapi kita kan tidak bisa begitu sendirian. Panitia itu kan ya banyak orang bersama. Gitu. Akhirnya ya demi menjaga 1, 2, 3 orang itu misalnya, lalu yang banyak ngalah. Asli kok Bu yang banyak ngalah. Kalau dalam hal ini bukan yang banyak ngalah, yang baik itu ngalah. Sebagai contoh misalnya mau rapat, ini asli Pak undangan rapat jam 8, enten sing sampun rawuh setengah 8 kurang seprapat. Dilalah sing rawuh kok nembe 3 nembe 4 gitu. Akhirnya nenggo 8 seprapat tambah setengah 9. Akhirnya kita itu lebih menghormati orang yang telat-telat ketimbang kan on time. Nah, ini kalau dalam kegiatan dinas sudah kita biasakan. Seberapapun yang hadir, ya kita mulai. Nah, ini Bu, kembali saya ke hisab dan ru'yah. Dua-duanya itu metode. Tetapi hisab itu kecermatannya. Jangan itu terus kurang sepakat loh Bu.
Terus kecermatannya itu nyaris sempurna. Kita tidak boleh mengatakan sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nyaris sempurna. Salah satu bukti nyaris sempurnanya, Bapak Ibu bisa membuktikan adanya gerhana bulan, gerhana matahari. Niku sudah kita ketahui. Oh, benjing, gitu bulan Oktober, padahal ini sampai bulan Juli. Oktober nanti akan ada gerhana matahari. Jam sekian, lamanya gerhana sekian menit. Kita buktikan, oh ternyata itu nggak ada yang mempermasalahkan ya. Itu kan lebih rumit dan lebih jauh. Nah, saat ini apa ide takbiran lagi Idul Fitri, gitu. Usai ngatani pemerintah, ini kau bengi arep sholat tarawih lah. Usai ngatani pemerintah, karena menggunakan metode ruqyah. Nah, kalau nggak ada konco, sing ditugasi metode ruqyah niku rodok nakal. Jadi awal Ramadan, awal Ramadan, niku nek nginjen, nginjen namanya itu hilal. Hilal niku bulan sabit kecil. Awal Ramadan, kok kita koyo orang ya. Nek kita koyo orang gitu. Wis ora wae, nek sesuk iso madang meneh. Niki kanca sing nakal niku. Niku nek kangge rukyat iso dinakali gitu. Benten melih kasusnya. Kalau melihat Ramadan akan berakhir gitu, kan 29. Kan bulan itu bisa 30, bisa 29. Jadi nek hijriah niku simple, sederhana Bapak Ibu. Nek rasa melikur, nek Masehi, enten pono sekawan. Kalau tidak 28, 29, 30, 31. Nek hijriah, namun sama likur, bentene kalender Jawa napa Bapak Ibu? Kalender Jawa niku kalender Islam Jawa. Kalender Sultan Agung. Kalender itu ada 3 loh Bapak Ibu. Nek mirsani tenggane tanggalan. Sing gedhe niku nasional, terus biasanya nek ngangge Arab niku sing hijriah. Sosok nggih ngangge Arab gitu. Terus tunggal melih niku kalender Jawa Islam. Utawi nek yang nyebat kalender Sultan Agung. Napa bentene Jawa Islam kali hijriah? Nggih, naminipun Sura Safar mulut badhe mulut nggih. Nek ngitunge bentene napa? Ngitunge nek kalender Sultan Agung atau kalender Jawa Islam niku urut. Nah, nek sakniki niku pun 29, benjing 30, 29, 30, 29, 30, 30 terus. Pokoke anggar sakniki pun 29, benjing sasi mulute 30. Mungkin nek mulut wong 30 badhe mulute sama niku ngoten. Tapi kalau hisab tidak bisa sekarang 30, besok juga 30 lagi. Besok 29 karena pakai perhitungan. Nah, Muhammadiyah itu menggunakan hisab wujudul hilal. Niku artosipun kalau bulan itu sudah tampak seberapapun tingginya, itu berarti sudah masuk tanggal baru. Nah, kalau nanti tanggal bulan bisa dilihat itu kira-kira sudah berapa derajat. Terus ngitung awal bulan itu ngeten lho Bu. Niki srengenge nggih, niki bulan. Nah, niki batas langite sakawala nggih. Niki akhir bulan itu ngeten. Nah, mungkin matahari pun angslup riyin nembe hilal itu kan cilik banget. Nah, nek nggih perhitungan ajeng cilik ajeng gede enggak masalah nggih. Niki nek
ini begitu matahari sampun angslup, niki bulannya tersetan dulu. Nah, ini berarti sudah wujud. Nah, niku nek Muhammadiyah ngaten. Hisab wujudul bila. Lajeng diatur oleh pemerintah. Yo supaya iso kita ya minimal 2 derajat. Nah, 2 derajat. Sakniki diunggahke melu. Sakniki 3 derajat. Langkung inggil boleh. Nah, 1 derajat itu Bu, lamanya kira-kira 4 menit. Jadi nek lek golek kesuwen selak angslup. Nah, itu tadi gantos tanggal niku ngoten. Nah, niku nggih Bapak Ibu, jadi ini fenomena. Fenomena itu kenyataan. Di dalam apa kita menghitung awal bulan. Nah, saat ini untuk ibadah kurban. Ibadah kurban itu ibu-ibu bapak sekalian yang paling nyata dan paling sederhana dapat kita temui di dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Allah itu telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Maka bagaimana bentuk terima kasih kita, syukur kita? Di situ Allah katakan, fasholli li rabbika, maka sholatlah kamu untuk Tuhanmu. Atau sipun kados pundi berarti orang yang sholat itu sebagai bukti kalau dia itu bersyukur. Wanhar, napa wanhar itu dan sembelihlah kurban. Menyembelih kurban itu Bu, ada beberapa mazhab yang mengatakan hukumnya wajib. Wajib. Terus ada yang mengatakan beberapa mazhab itu hukumnya sunat muakkadah. Sunat muakkadah itu artinya sunat yang sangat dianjurkan. Nah, yang mengatakan wajib ya berarti kalau dia tidak berkorban padahal dia mampu, itu berdosa. Tapi sebagian yang lebih besar berpendapat itu sunat yang disangatkan, sunat muakkad. Lah saat ini sebagai gambaran Bu, sobat terus kita menjadi motivasi. Terus ini pendapat para ulama tadi mengatakan kalau kita mau menjadi hamba yang pandai bersyukur, itu terus pundi toh? Kan ada Bu, kampung itu yang sama sekali tidak ada yang berkorban. Ada yang berkorban 1 orang, 2 orang, berarti ya biasanya hanya kambing 1, kambing 2. Jadi terlepas dari hukumnya wajib atau sunat muakkadah. Jadi menurut para alim itu orang yang berilmu, niku ukuranipun Bapak Ibu nek sakniki awake dhewe niku kagungan arta kinten-kinten punjul saking reginipun mendo. Nah, niku nek awake dhewe kepengin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah, meskipun itu tidak dosa kalau kita tidak melaksanakan, ya karena sunnah muakkadah. Terus bagaimana kisah Nabi Adam? Bagaimana kisah anaknya Nabi Adam juga, Habil dan Qabil? Bagaimana juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Niku semuanya penuh dengan hikmah. Niku kalau kita faham, maka ibadah kurban itu ibu-ibu bapak sekalian itu menjadi pembuktian setelah kita sholat sebagai tanda syukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Yang kedua adalah kita menyembelih kurban. Nah,
ulama memberi nasihat. Ulama itu berarti orang-orang alim, itu namanya ulama. Sering dikatakan alim ulama. Kalau alim itu orangnya satu, kalau ulama orangnya banyak. Itu memberikan nasihat. Nek awakmu duwe duit sing kira-kira kunjul saka regane hewan kurban, nah nek syukure ajeng tok ngeten, sembelihlah. Tapi nek saya mikir iki tahun ajaran baru gitu. Ajeng ngene kok lake anak. Wah niki kata ulem-ulem kan jagung apa mulai sasi besar gitu. Niki jemo nggih ngaten. Lajeng yang terakhir Ibu Bapak sekalian. Nah, problematika tentang korban niku teng pundi-pundi sami. Enten datang Yoro ini ingkang saiki korban di atas namakan bapaknya, Beijing di atas namakan istrinya, besok lagi anaknya. Padahal korban itu adalah untuk keluarga, meskipun namanya ya harus menggunakan nama, salah satu. Tetapi pahalanya itu untuk satu keluarga. Tenggen sampangan mati yang terkejadian Pak. Gandeng panitanya coba terkenal di atas nama ke putrane, akhirnya salah kirim sekawan kilo, pikantuk sohibun sing ikan ibu, Pak, kurang buatan mas, kurang buatan korban. Mungkin kok niki, hanya nama ini, nggak niki dan panjenengan niki. Akhir pun, nggak ditampi, gitu kok orang liya meneng, gitu, nggak ditampi. Lajeng di godong, bahasan pun bermaghrib yang merasa ibu bapak sebenarnya itu tekon kali panitia. Jadi tekan dari bagiannya. Nah terus tenggen panitia, itu udah sami share-sharean toh. Mbak ini paling gede kan ngomong orang korban kok. Ini tetap dikai akhirnya diparahin. Bu, nyuwun pangapunten. Wah lalu wis tak godhog sih. Akhirnya dengan godhogan. Dipendet malah. Lah itu Bapak Ibu, jadi ya kalau yang sudah dikenal asmanipun Bapak, ya sudah pakai nama Bapak. Bagi getos-getos dia boten apa-apa, sepanjang tidak menyulitkan panitia. So sering karena nama panitia kesulitan, dan itu kejadian itu. Lajeng milai tanggal setunggal kalau ini, malam Kamis nih. Malam Kamis itu sohibul korban dan keluarganya hendaknya menjaga keutamaan ibadah kurbannya. Salah satunya nunsewu mungkin anggenipun ketok-ketok tuku, syukur-syukur Bapak Kumis, Bapak Jenggot ditahan untuk menyempurnakan ibadah kurban kita sampai nanti hewan kurban kita sudah kita ngoten Bapak Ibu, kita yang paling penting satu berkaitan dengan ibadah kurban, yang kedua motivasi kurban tadi. Kalau bulan Zulhijjah kok kita punya uang melebihi harga hewan kurban, itu disunatkan. Untuk bisa memilih. Kalau belum karena banyak kebutuhan yang lain sudah tidak. Maka Bapak Ibu, maka kita tutup sarangan kanthi waosan doa. Kita awali kanthi waosan surat Al-Fatihah bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat-Mu ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami semua berdoa memohon kepada-Mu ya Allah. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, kami semua mohon ampun, kami semuanya bertobat kepada-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asiyah wa aslih lana akhirata allati fiha ma'adina waj'alna hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alna mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah kefahaman ilmu agama kami, karena di dalam agama ini bergantung segala amal ibadah kami. Perbaiki pula kehidupan dunia kami ya Allah, karena di dunia ini Engkau hidupkan kami. Perbaiki kehidupan akhirat kami ya Allah, karena sesungguhnya di akhirat kelak Engkau akan mengembalikan kami. Wahai Allah, jadikanlah hidup kami di dunia ini sebagai ladang amal kebajikan bagi kami, dan jadikanlah kematian kami suatu saat nanti ya Allah sebagai tempat istirahat kami, mendapatkan ampunan serta balasan surga ya Allah. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khatimah wa khaira ayyami yawma alqaka fi. Wahai Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah umur di penghujungnya, sebaik-baik amalku adalah amal di penutupnya, dan sebaik-baik hariku adalah hari di saat aku berjumpa denganmu. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wahai Allah, jadikanlah pengajian ini menjadi pengajian yang Engkau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini menjadi perpisahan yang Engkau jaga dan Engkau pelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu ingkang saged kula aturaken, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.